Hello everyone, welcome back to my channel. It's Marta Saragi. Okay, the first time we say thanks to our God because He still give us healthy till now so that we can stay feel happy, stay feel joy, and stay feel health till this time. Okay, in this video I will explain about one of the tenses in English, namely simple past tense. Nah, jadi pada kesempatan ini aku akan menjelaskan mengenai salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Nah, kemarin aku kan udah jelasin nih mengenai tenses yang pertama dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Nah, jadi sekarang aku akan menjelaskan mengenai tenses yang kedua dalam bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Okay, before it, don't forget to like, subscribe, and share my video so be wise my channel can be useful to all of us. Okay, simple past tense. Simple past tense is the tenses which describe an event that happened in the past. Jadi, simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu ataupun masa lampau. Nah, itu tadi yang pertama aku udah jelasin what is the meaning of the simple past tense. Apa itu pengertian dari simple past tense? Jadi dari nama tensesnya aja sudah nampak bahwa past berarti masa lalu ataupun masa lampau. Oke, yang kedua rumus-rumus dalam simple past tense, yaitu dalam bentuk positif, kedua dalam bentuk negatif, dan ketiga dalam bentuk interrogatif ataupun kalimat tanya. The formula in positif ataupun rumus dalam bentuk positif yaitu subject plus verb to plus object plus adverb. Nah, subjek kan di dalam bahasa Inggris itu kan ada 8, yaitu I, you, we, they, he, she, it, you plus verb to. Verb to itu maksudnya kata kerja kedua. Misalnya memberi itu kan bahasa Inggrisnya give. Terus verb to kata kerja kedua dari give yaitu gave. Kata ketiganya itu given. So, give, gave, given. Jadi kalau di dalam past tense itu yang dipakai hanya verb to, yang gave itu. Seperti itu contohnya. Oke, masuk ke dalam rumus negatif, dalam bentuk negatif yaitu subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa di rumus yang bentuk negatif itu tidak menggunakan kata kerja kedua lagi atau verb 2. Kenapa menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama? Karena di rumus negatif kan udah ada nih auxiliary did. Jadi kalau udah ada auxiliary did, maka verb 2 tadi nggak perlu lagi. Jadi hanya diikuti oleh verb 1. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu di simple past tense yaitu kejadian yang sudah dilakukan yang lalu atau kemarin-kemarin. Maka yang cocok seperti kemarin, tadi, 1 hari yang lalu, atau 2 hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau selanjutnya, dan yang lain-lain, pokoknya yang udah lampau. Nah, selanjutnya rumus dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya, yaitu did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Oke, pada ketiga yaitu aku akan membuat contoh kalimat dalam bentuk past tense. Yaitu yang pertama, I studied English just now. Itu dalam bentuk positif. Terus dalam bentuk negatifnya yaitu I did not atau disingkat didn't study English just now. Dalam bentuk positif, did I study English just now? Nah, aku akan buat contoh satu lagi yaitu dalam bentuk positif, my mother cook the vegetables 2 days ago. Ibu saya memasak sayur 2 hari yang lalu. Dalam bentuk negatif, my mother didn't or did not cook the vegetables 2 days ago. Dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya, did my mother cook the vegetables 2 days ago? Okay, that's all my explanation about the tenses of simple past tense. So be wise, this video can be useful to all of us. So don't forget to like, subscribe, share my video. And thank you very much. If I have a mistake in my explanation, please forgive it because I still student and I still study for it. So be thankful. Bye bye.